Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'min, Allah yang memberi rasa aman, yaitu segala sifat aman dan tentram bernisbat atau mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara Allah menciptakan sebab-sebab ketentraman itu, atau dengan cara mencegah munculnya sesuatu yang akan merusak keamanan dan ketentraman. Rasa aman itu tidak tergambar kecuali dalam situasi takut, sementara munculnya takut disebabkan oleh adanya kondisi yang berpotensi akan menimbulkan negatif kepada diri seseorang. Rasa aman itu tidak tergambar kecuali dalam situasi takut, sementara munculnya takut disebabkan oleh adanya kondisi yang berpotensi akan mengakibatkan sisi negatif kepada diri tersebut. Seorang hamba secara fitrah dia adalah sarang penyakit lapar dan dahaga yang dirasakan oleh anggota dalam tubuhnya, sementara dari anggota luar tubuhnya dia adalah sarang cacat yang bisa melahirkan kehinaan. Dan tidak ada yang bisa menjamin aman pada diri seorang hamba kecuali hanyalah kepada Allah yang memiliki sifat al-mu'min yang memberi rasa aman. Tidak diragukan bahwa orang yang buta akan selalu mengkhawatirkan keselamatan dirinya karena memang dia tidak dapat melihat. Ini bukti bahwa mata bisa menjadi penopang akan keamanan diri orang yang buta tersebut. Kenyataan yang lain adalah kekhawatiran orang yang buntung, tidak memiliki tangan atau kaki. Dia merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang membahayakan pada dirinya, yang sebenarnya orang buntung itu dapat terhindar dari ancaman mara bahaya andai saja tangannya atau kakinya ada. Ini juga menjadi bukti bahwa tangan dapat memberi rasa aman pada diri orang yang buntung. Begitu juga dengan anggota yang lain dapat memberikan rasa aman pada diri seseorang. Dan inilah bukti bahwasannya semua yang dimiliki oleh anggota tubuh itu berasal darinya yang memiliki sifat al-mu'min. Diceritakan di zaman Nabi Daud terdapat seorang raja yang zalim. Seluruh rakyat pada zaman itu bertumpu kepada Nabi Daud untuk mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Mereka meminta kepada Nabi Daud, "Wahai Nabi Allah, ambillah satu tindakan kepadanya untuk menyelamatkan kami, sebab raja itu suka membunuh dan menjadikan rakyat sebagai tawanan." Kemudian Nabi Daud mendapat perintah agar raja itu disalib, dan perintah tersebut dengan lekas dan sempurna dilaksanakan olehnya. Penyaliban raja dilakukan saat matahari mulai mendekati tempat peradaannya, yakni sore hari. Kemudian setelah Nabi Daud selesai menyalib raja, akhirnya masyarakat kembali ke rumah masing-masing, sementara sang raja ditinggal seorang diri di atas tiang salib. Sebesar apa kesalahan seseorang, pasti terlintas dalam hatinya untuk mencari penawar agar terlepas dari kesalahan sekaligus akibatnya. Tak terkecuali raja yang telah berhasil disalib oleh Nabi Daud. Itu sangat jelas saat sang raja menuai akibat dari apa yang selama ini telah ia lakukan. Tidak mau berlama-lama di atas tiang salib, sang raja pun mengiba meminta bantuan dari Tuhan sesembahannya. Nyatalah perbedaan kebenaran dan kebatilan. Beberapa Tuhan yang ia sembah tidak satu pun dari mereka yang memperdulikannya. Dia mengiba kepada matahari dan rembulan, "Wahai matahari dan rembulan, aku menyembah kalian berdua agar kalian bisa memberi kemanfaatan kepadaku. Saat aku tertimpa masalah, maka saat ini berilah aku pertolongan. Wahai matahari dan rembulan, aku menyembah kalian berdua agar kalian bisa memberi kemanfaatan kepadaku saat aku tertimpa masalah. Maka saat ini berilah aku pertolongan." Hanya orang buta hati yang tidak mengerti bahwa matahari dan rembulan tercipta bukan menjadi pencipta. Raja itu tidak mendapatkan pertolongan dari kedua makhluk yang ia sembah. Sang raja kalut dalam bingung. Tidak ada yang dapat menolongnya saat ini hingga akhirnya dia mengambil jalan yang terbaik, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengiba kepada Allah, "Ya Allah, aku telah durhaka kepadamu, dan aku juga telah menyembah selainmu. Namun sampai pada saat aku berdoa kepadamu, aku tidak mendapatkan kemanfaatan apapun dari apa yang telah aku sembah selain dirimu. Dan saat ini aku kembali kepadamu, Zat yang Maha Benar, berharap Engkau akan memberi pertolongan kepadaku. Maka berilah aku pertolongan, ya Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rasa aman dan selamat, ia mendengar intihan raja itu pun menjawab, "Hamba ini telah menyembah Tuhannya dalam waktu yang sangat lama.
Namun Tuhannya tidak bisa memberi pertolongan kepadanya. Lalu dia mengadukan masalahnya kepadaku dan berdoa kepadaku. Olehnya lah aku mengabulkan permintaannya. Akulah yang dapat menunaikan doa orang-orang yang sedang berada dalam himpitan masalah. Maka turunlah kepada hambaku, wahai malaikat Jibril. Turunkan dia dari tiang salib dengan selamat dan aman. Malaikat Jibril yang mendapat titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung turun untuk melaksanakan perintah. Keesokan harinya, masyarakat menuju tempat Nabi Daud ingin meminta izin untuk menurunkan sang raja dari tiang salib. Nabi Daud pun memberi mereka izin akan hal tersebut. Karena sudah mendapat izin, akhirnya masyarakat berbondong-bondong menuju tempat di mana sang raja itu disalib. Setelah mereka sampai di tempat itu, rupanya sang raja sudah berada di tanah dalam keadaan hidup dan selamat. Tidak hanya dibuat heran dengan kejadian itu, mereka para masyarakat melaporkan kejadian ini kepada Nabi Daud. Seperti orang yang tidak percaya, Nabi Daud akhirnya langsung menuju tempat penyaliban dan ternyata benar adanya segala apa yang diceritakan oleh masyarakat. Nabi Daud kembali ke rumah, lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat dan berdoa setelahnya. Ya Allah, berilah aku jawaban atas kejadian aneh yang telah aku saksikan ini. Tak perlu menunggu lama, Nabi Daud menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Daud, hamba itu menghibah kepadaku dan aku pun menunaikan permintaannya, sebab andaikan aku tidak menunaikan apa yang ia pinta seperti makhluk yang ia sembah yang tidak menunaikan apa yang ia pinta, maka apa bedanya aku dan makhluk sesembahannya? Begitulah aku harus melakukan sesuatu kepada orang yang kembali kepadaku. Wahai Daud, beritahu dia mengenai iman, sebab sebenarnya dia bisa beriman dengan iman yang baik. Akulah zat yang berkata dengan hak, juga dapat memberi petunjuk ke arah jalan yang benar. Nawadir Haramain halaman 26. Kesimpulan, rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh seorang hamba belum bisa terasakan kecuali hamba itu sedang dalam situasi yang sangat takut. Sementara munculnya sebuah ketakutan itu disebabkan oleh kondisi seorang hamba yang berada dalam kondisi kritis mendekati ajal. Sedikit gambaran itulah yang dirasakan oleh raja yang zalim itu. Dia terusik rasa aman dan tentramnya ketika berada di tiang salib. Dia berusaha meminta kepada sesembahannya untuk melindungi dan menyelamatkannya, namun tidak ada jawaban dari mereka. Dan tidak satu pun dari mereka yang mampu memberikan rasa aman dan tentram padanya. Sehingga sampailah dia pada ujung pasrahnya dan meminta perlindungan dari zat yang maha memberikan rasa aman dan tentram, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak yang lainnya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari sifat ini, seorang hamba seharusnya memberikan rasa aman kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Harus menjadi tumpuan saat orang lain membutuhkan bantuan dari mara bahaya yang sedang mengancam mereka, baik itu bahaya yang berkaitan dengan agama ataupun dengan dunia. Orang yang paling berhak menyandang nama ini adalah dia yang menjadi sebab amannya orang lain dari siksa Allah dengan perantara memberikan petunjuk pada jalan Allah dan memberitahu pada jalan keselamatan, sebagaimana yang telah dicontohkan para nabi dan orang-orang yang alim. Al-Maqsadul Asna Al-Fitrah halaman 62.